Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita awali dengan berdoa. Allah, Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih pagi ini. Kami dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami bersyukur diberikan kesempatan pagi ini untuk membaca sedikit firman-Mu melalui renungan pagi kami. Kami memohon bimbingan dan urapan-Mu supaya kami mengerti pelajaran ini dan bahkan kami rindu boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa bagi pemirsa, biarlah Tuhan juga berkati semuanya supaya kami boleh lakukan ini dan akan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian Selasa 9 September 2025 dengan judul Tidak mampu belajar namun belajar bersandar pada Tuhan. Ayat hafalannya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tertulis di Matius 6 ayat 33. Saya memiliki ketidakmampuan belajar yang parah atau disebut disleksia, disgrafia atau gangguan membaca dan menulis. Otak saya mempermainkan saya. Saya melihat kata-kata terbalik, bahkan kalimat menjadi tercampur. Saya mungkin menulis bagian terakhir kalimat terlebih dahulu, atau memulai sebuah kata dengan huruf yang salah dan harus kembali dan mengulanginya. Belajar membaca adalah mimpi buruk dan ejaan. Lupakan, di sekolah saya gagal. Cara saya mengatasinya adalah dengan tidak peduli. Saya menjadikan waktu istirahat sebagai prioritas. Tetapi seringkali waktu istirahat dan kunjungan lapangan menolak saya karena pekerjaan saya belum selesai. Saya menyukai olahraga, tetapi nilai saya menghalangi saya untuk bermain sebagai pemain utama. Saya merasa frustrasi karena saya tahu saya tidak bisa berbuat lebih baik. Ketika ujian, saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya lebih lambat. Saya baru akan mulai mencoba mengerjakan ujian dengan benar, tetapi ketika orang-orang lain selesai. Saya akan segera menebak atau membiarkan halaman kosong. Saya hampir tidak lulus SMA. Saya sudah mencoba segalanya, sekolah yang berbeda, tutor, berbagai teori pengajaran, lembar warna di atas bahan bacaan, tetapi satu-satunya yang membantu adalah latihan demi latihan yang melelahkan. Saya menyelesaikan kuliah dengan pergi belajar kelompok di mana para siswa mendiskusikan tugas membaca, atau saya memiliki seseorang yang membacakannya untuk saya. Saya tidak pernah mencatat, saya hanya akan mendengarkan. Saya diuji, saya mengetahui informasi tersebut.
Saat kuliah, saya tidak merasa terganggu untuk menjadi yang terakhir untuk menyelesaikan ujian. Jadi saya mendapatkan nilai yang layak, IPK 2,98. Tahun saya sebagai mahasiswa misionaris di Majuro mengubah hidup saya. Para siswa saya yang berada di kelas 5 SD menghargai usaha saya. Seorang administrator pendidikan memberitahu saya bahwa saya punya bakat untuk mengajar. Saya bertanya-tanya, apakah saya bisa menjadi guru dengan ketidakmampuan belajar saya? Baiklah, Tuhan, saya berdoa. Jika ini yang Engkau inginkan untuk saya lakukan, saya akan melakukan bagian saya dan belajar dengan giat. Hanya ada satu masalah. Saya harus lulus ujian keterampilan dasar pendidikan California sebagai mengajar siswa. Pertama kali saya mengambilnya, saya gagal dalam ketiga bagian. Kali berikutnya saya lulus matematika. Setelah beberapa kali mencoba, saya lulus membaca. Saya mengikuti ujian 9 kali sebelum saya lulus bagian menulis. Semua ini telah mengajari saya kesabaran, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak guru. Saya juga belajar bahwa Anda tidak perlu mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Nantikanlah Tuhan dan Dia akan mendatangi Anda. Mengapa tidak menjadikan Tuhan yang pertama dan lihat bagaimana Dia mengerjakan segala sesuatu untuk Anda? Itu nasihat Timothy Fierce. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pelajaran yang sangat indah pagi ini. Bahwa kami ini banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Dan sering sekali itu menghalangi kemajuan kami. Tetapi pagi ini kami diberikan satu tantangan. Supaya kami harus sabar dan tekun di dalam berlatih, belajar, mengulanginya. Sehingga dengan demikian kami pun akan mengerti dan dapat melakukannya dan bahkan berhasil. Tuhan, kami percaya Tuhan pun punya rencana bagi kami di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau nyatakan itu dan biarlah kami mengikutinya, rencanamu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.